Sayuran lah, ngomongnya. Mau lama. Yang dahar lapar sih. Tapi tentang sangu lah. Ya kalau di jerangkol kita masih Kenapa mau mainnya? Tiga menit lagi kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Tapi ini sudah mulai saya rekam ya. Iya, Pak.
Assalamualaikum kamarana Arya. Pawawan nu ka mana wae. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua hari ini ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya nanti akan saya ceritakan mengapa pertemuan ini harus terjadi, karena tentu saja ada beberapa hal. Yang pertama, hanya untuk memastikan bahwa aktivitas yang Bapak Ibu lakukan bisa sesuai prosedur, kemudian nanti tidak ada yang tertinggal begitu ya. Itu yang ingin dipastikan yang pertama. Yang kedua, nanti kita lihat prosedur-prosedur apa yang harus dilalui mungkin untuk menyelesaikan seluruh LMS yang ada yang Bapak Ibu akan lalui selama 12 hari termasuk hari ini. Oke, suara saya jelas. Pak Wawan barangkali mohon izin untuk di-mute dulu supaya nanti hasil rekamannya tidak timbul tenggelam. Oke ya. Nah, ini adalah teman-teman para peserta yang tampil di sini yang kuat sinyalnya, sementara saya masih mengadmit yang lain untuk masuk. Nah, ini ada Bu Maya yang paling ujung nih ya, Bu Yesi, Pak Nurdi, dan yang lainnya yang tadi. Pak Wawan tadi tidak terlihat, tapi alhamdulillah sekarang bisa bertemu. Nah, ceritanya Bapak Ibu, tadi setelah selesai Bapak Ibu kita melakukan pertemuan pendahuluan untuk orientasi sesuai dengan kewajiban yang dikemukakan di panduan. Nanti saya perlihatkan ya panduannya. Bahwa hari ini itu sebetulnya saya mendampingi yang tadi menyampaikan informasi, tujuan, garis-garis besar, produk sampai produk, kemudian diskusi tentang pengalaman masing-masing. Ini yang ada di panduan final nih ya, tulisannya draft final, berarti mungkin ya tidak ada lagi yang lain ya. Jadi tugas hari ini adalah itu. Namun ketika muncul hasil rekaman tanpa sengaja mungkin masih direkam, tapi saya juga senang juga melihat aktif semuanya begitu ya. Bapak Ibu berdiskusi, setelah selesai baru bertanya sebentar, ini gimana kita? Itu bagus sekali itu. Jadi mungkin diskusi lebih aktif tanpa ada fasilitator. Tapi bagus sih, beban kita kan, saya terutama. Cuma hari ini setelah melihat, kan Bapak Ibu bisa lihat ya di mana nih, di sini nih. Sudah terlihat Bapak Ibu tampilan di layar saya? Jadi kan yang sedang kita jalani ini adalah bagian ini ya, bagian pendahuluan pembelajaran. Tadi yang sudah kita lakukan itu pengantar, pendahuluan, web meeting. Nah ini nih, web meeting. Kemudian setelah web meeting ada hasil rekamannya. Nah, saya iseng, ternyata rekamannya lucu-lucu gitu. Iya ya, semuanya terekam. Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu, chat segala macam ada rekamannya. Jadi misalnya, nah kan ini saya sampai ke sejam berapa begitu ya. Saya pamit di sini. Beberapa kali saya tawarkan apakah ada pertanyaan, tetapi ternyata sampai saya nunggu pamit baru ramai pertanyaan. Nah, saya cemas aja, jadi ingin memastikan 12 hari ke depan atau 11 hari dikurangi hari ini ya, Bapak Ibu sudah
bisa mengikuti LMS sehingga tugas-tugas tidak ada yang terlewat dan apa namanya bisa mengikuti panduan yang ada di LMS untuk diisi oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat siapa saja yang sudah aktif ya menyelesaikan ininya apa namanya. Nah, kita cari. Nah, ini di sini ya. Nah, setelah saya lihat rekaman, ternyata kan susunannya, walaupun hari ini tadi kewajiban saya sih sebetulnya sudah selesai, bahkan di rancangan jadwal ini nanti kita baru ketemu lagi kapan ya? Kita baru ketemu lagi nanti pas hari ke-12, sisanya bisa komunikasi yang dilakukan melalui Google Meet lagi kalau di bagian akhir mana ya tadi aktivitas. Nah, ini nih. Ini asinkron, 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 asinkron hari ke-12 baru sinkronisasi lagi gitu. Tapi ini katakanlah panduan final seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa apabila ada hal-hal yang perlu dibantu atau misalnya perlu penjelasan lebih dalam seperti tadi ada pertanyaan Pak Arif, bagaimana tentang RPP-nya tadi sudah saya respon. Nah, tentu saja di perharinya bisa kita manfaatkan diskusi. Jadi misalnya untuk hari ini Bapak Ibu setelah mengikuti tadi pagi web meeting menggunakan Google Meet, sebentar saya perbesar ya. Nah, setelah Google Meet ini, kemudian tadi muncul hasil rekamannya, Bapak Ibu bisa dilihat ini rekaman hasil tadi. Kemudian connection ini harapannya Bapak Ibu sudah mengisi ini. Sekarang kita cek dari berapa orang kita peserta itu ya. Kita cek dari 35 yang sudah mengisi koneksi, kita lihat ada 28 orang. Berarti untuk aktivitas tadi pagi yang mengisi kegiatan koneksi hanya 28 orang. Setelah koneksi selesai, Bapak Ibu melanjutkan ke diskusi. Nah, ini diskusi pengalaman. Sebetulnya tadi pada saat ini kan memang ditagihnya begitu ya untuk live-nya, untuk rekamannya juga ada. Nah, yang diskusi ini ada beberapa orang memang, tapi ini sesungguhnya per orangnya bisa kita lihat. Misalnya Bu Handayani nih. Aktivitas hari ininya sudah ada berapa nih di posting forum? Nah, udah ada 3 kali merespon dan memberikan stimulan untuk ini. Jadi per personal sebetulnya datanya sangat lengkap sekali begitu ya. Nah, setelah koneksi lalu diskusi, Bapak Ibu melakukan analisis kurikulum. Nah, kita lihat sudah ada berapa yang terlibat. Oh iya, sudah jalan, tapi lebih sedikit lagi. Yang muncul Bu Dede, Pak Hasan, Bu Handa lagi, Bu Elda, Bu Yesi. Oke, sisanya belum tertampak. Kemudian, nah hari ini sampai pada refleksi. Coba kita lihat yang refleksi sudah ada berapa orang yang memberikan refleksi. Sudah ada 24 orang, alhamdulillah ya, sudah ada 24 orang dari 35 orang. Artinya ini aktivitas refleksi ini sebetulnya kan ya ujung ya kalau refleksi. Nah, bagian sekarang kita lihat bagian sekarang itu adalah extension kalau tidak salah. Nah, extension itu tambahan memang. Ya, seperti rambut di extension gitu kan, ada tambahan. Nah, hari ini di sore hari sekarang ini adalah ini web meeting refleksi 1.1.3.1 untuk Google Meet. Ini extension, sifat extensionnya itu apa ya? Tidak wajib jadi tambahan. Apabila ada hal-hal yang perlu diinikan. Nah, kemudian nanti di akhir ini ada produk hasil analisis kurikulum. Coba di bagian produknya sudah ada berapa orang? Oh, belum ada yang mengumpulkan, tidak apa-apa karena memang urut-urutannya extension dulu ya. Nah, nanti saya sendiri bercerita nih di jurnal mengajar yang tidak ada di form Bapak Ibu. Nah, jadi sesungguhnya di setiap harinya ya kalau mengikuti yang ada di sini, setiap hari kita ada pertemuan. Contoh misalnya untuk besok rencana pelaksanaan pembelajaran. Nih, ada introduksi lagi, pendahuluan. Kita ada yang mau masuk. Pak Arif nih, Pak Arif selamat datang, silakan, assalamualaikum. Nah, besok itu ada pertemuan lagi, Google Meet nih ya, rekamannya nanti masuk.
kemudian Bapak Ibu mengisi koneksi lagi, kemudian desain pengembangan RPP sesuai dengan kebijakan, kemudian RPP, kan ini ada checklist-checklistnya ya, kemudian refleksi, kemudian apabila diperlukan besok kita lakukan tambahan seperti saat ini, begitu ya. Nah, jadi pertemuan itu kurang lebih per harinya sebetulnya 1 kali kalau permintaan LMS ini, gitu ya. Jadi ada tambahan bisa jadi 2 kali di sore hari. Nah, tetapi kewajiban yang ada di sini sebetulnya asinkronus seluruhnya sampai pertemuan ke-11. Baru sinkronisasi lagi kita bertemu lagi di akhir gitu ya, di hari ke-12. Tapi tentu saja lebih sering bertemu lebih baik ya, karena kita bisa saling mengingatkan. Jadi sifat evaluasinya, assessment-nya adalah assessment for learning. Jadi ini adalah bagian dari peningkatan mutu pembelajaran supaya hal-hal yang belum pasti yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini bisa kita pastikan gitu ya, tugas Bapak Ibu apa saja. Jadi saya kira itu dari yang tadi misalnya untuk tugas memang belum diupload, tapi harapannya begini, jadi Bapak Ibu nanti targetkan per harinya itu untuk seluruhnya, misalnya hari ini pendahuluan pembelajaran, koneksi sudah diisi, kemudian web meeting tadi pagi sudah diikuti, hasil rekamannya ada, kemudian diskusinya memberikan posting dan merespon posting orang lain, kemudian analisis kurikulum dan refleksi. Kita mengikuti web meeting extension ini tambahan, kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan sebelum maghrib menjelang itu produknya sudah diupload di sini, gitu ya, di tugasnya nanti, supaya saya juga tidak kerepotan nanti menilainya. Sehingga kalau analisa kurikulumnya sudah masuk, untuk besok diskusi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran bisa ada koneksi begitu ya. Nah, jadi begitu seterusnya. Pak, apakah bisa nanti di akhir misalnya? Bisa saja, tapi akan saling merepotkan. Nanti Bapak Ibu mungkin akan repot karena tugas menumpuk misalnya, atau aktivitas lain, saya juga repot menilai, gitu ya, repot menilai. Apalagi kalau ada yang terlambat gitu ya. Nah, jadi kita bekerja sama melalui ini. Mungkin pertemuan ini tidak akan terjadi kalau rekaman itu tidak ada. Saya ketika pas selesai saya tutup, loh, masih ada tambahan. Ternyata rame sedang diskusi. Itu pembelajaran yang bagus sekali. Jadi diskusi, saling bertanya, saling ngalalanya gitu ya. Tapi itu alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Nah, hari ini itu saja paling untuk memastikan bahwa berarti yang terakhir kita cek untuk yang sudah memasukkan refleksi, karena kan sebetulnya sebelum web meeting ini kita ada refleksi. Nah, jadi Bapak Ibu sebelumnya harusnya sekarang itu sudah ada refleksi. Coba kita lihat yang sudah mengisi refleksi, sudah berapa orang? Ya, masih 24. Nah, dari 35 nanti refleksinya kan nanti per orangnya bisa dilihat apa yang belum, mungkin nanti Pak Muba akan memberitahu supaya dilengkapi. Nah, terakhir nanti produknya bisa di-upload di produk analisis kurikulum ini. Nah, alhamdulillah gitu, paling ini menambah kenalan. Yang saya belum lihat tadi itu adalah Pak Wawan, calon sarjana, bukan calon sarjana mah di YouTube ya. Calon PNS tadi, tapi sudah kemana Pak Wawannya, hilang. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi barangkali, atau harus saya tutup lagi supaya ada diskusi? Silakan Bu Linda. Oh, bentar nih. Wah, Pak Ade nih, Pak Ade masuk nih, Pak Ade Hidayat. Silakan masuk. Assalamualaikum. Silakan Bu Linda, sudah menyalakan mic, barangkali ada yang mau disampaikan. Iya Pak, yang mau saya tanyakan itu produk analisis pembelajarannya bentuknya kayak gimana ya Pak ya? Tidak harus patokannya umum Bu, misalnya di kurikulumnya nanti yang akan diambil untuk 3 RPP ini KD-nya ini, dan itu akan dipraktekkan di kapan. Kan dilihat yang tadi di awal itu harus melihat kalender, hari efektif, tidak efektif, yang itunya Bu. Jadi tidak harus detail ada format khusus, nanti hasil analisisnya, kurikulum yang Bapak Ibu punya di sekolah masing-masing, itu yang akan diterjemahkan pada 3 RPP yang mana saja gitu. Gitu aja Bu. Simple. Ya. Ada lagi
Terima kasih Bu. Silakan. Assalamualaikum Pak. Mana? Bu Siti. Hmm, Bagus headsetnya Bu. menanggapi yang Ini, aduh. saya pakai HP Pak, kalau nggak pakai ini kurang Oh iya jelas. iya. Gimana Bu? Iya, ini Pak untuk yang upload yang barusan yang Bu Linda, jadi kayak program ya Pak ya? Iya, analisisnya Apa? Bu. Nanti rencana yang diambil itu KD kapan, KD yang mana, nanti akan dibelajarkan kapan, kemudian nanti diterjemahkan berdasarkan silabus yang mana. Mungkin dokumen-dokumen itu lengkap di sekolah masing-masing ya, Prota, Promes, kurikulum. Itu tidak perlu banyak-banyak, simpel saja begitu Bu. Nanti Ya, ya. kalaupun filenya tidak ada nama, tapi kalau bisa sih digunakan file PDF ya supaya enak nanti ngebukanya, tidak acak-acakan lagi. Gitu Bu. Ya, ya. Ya, iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Pak Sudarmaji sudah siap mic-nya nih. Bagaimana, sudah ke kebun? Ya, Mak. Di sini hujan, Pak. Di Cimahi Udah, hujan, Pak. di sana hujan. Balik lagi, Pak. Gimana Pak? Iya, Pak. Tadi mungkin mohon maaf Pak, tadi waktu diskusi atau tanya jawab kita aktifnya di setelah Bapak keluar mungkin ya. Gak mungkin apa-apa. pertemuan pertama Pak ada malu Pak kali Pak ya. Wah, nggak usah malu Pak lah. Ini Pak saya Gimana Pak? ini Pak untuk yang tadi pertanyaan Bu Linda menindaklanjuti itu, ini kan Bapak harapkan sebelum maghrib ini apa ya? Nah, Ya. untuk gambaran sendiri. Halo Pak. Bentar. Nyangkut. Ini sayanya yang nge-freeze atau Pak Darmajinya? Fasilitator di sini bisa nggak Pak? Halo, halo. Oh ya, ada lagi Pak. Suaranya ada lagi. Halo? Ya. Yang kedua Pak, kan Bapak sebagai fasilitator, punten Pak, Iya. Pak apakah Darmaji pada saat membicarakan yang penting hilang suaranya. jadwal atau waktu Sinyalnya mungkin Pak. Hilang Pak. Jadwal. Oh iya, jadwal. Pak. Gimana Pak? Aduh, terbata-bata nih ini sinyalnya. Ini saya coba menerka Pak Darmaji begitu ya, untuk yang teman-teman yang lain. Bagaimana kalau terkait dengan jadwal begitu ya, supaya kita enak bertemunya. Pertama ada 2 memang, saya juga nanti akan mengkonfirmasi dulu jadwal yang resmi apakah mengikuti panduan yang itu juga sudah ditandatangan resmi juga, bahwa pertemuan kita ini semacam ini itu dilakukan hanya 2 kali. Pertama tadi dan nanti di hari ke-12. Tapi ternyata ada versi yang kedua, versi LMS itu setiap pagi kita akan bertemu untuk meyakinkan bahwa pekerjaan pagi ini apa-apa saja. Kemudian bila diperlukan sorenya lakukan extension tadi di LMS-nya. Tapi kalau tidak diperlukan extension berarti kita bertemu hanya pagi saja, begitu. Dan begitu seterusnya sampai sampai hari ke-12. Nah, lalu untuk pemasukan tugas batasnya sampai kapan? Sebetulnya mungkin tugas ke-1 sampai ke-11 misalnya di 11 hari bisa saja ditumpuk di akhir, tapi nggak mungkin sih ya. Bisa saja nanti hanya barangkali untuk bisa memulai masuk bekerja mengembangkan RPP mulai besok itu akan kesulitan kalau menentukan hasil analisis kurikulum mana yang akan dipakai untuk 3 RPP itu juga belum selesai misalnya gitu ya. Jadi ya, tapi memang enak membayar hutang itu di awal dibandingkan di akhir. Bisa keburu nggak ada lagi tenaganya gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri baru bisa masuk ke LMS untuk menilai ya mungkin jam 9-an lah, sambil jam 9 ke atas. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya hari ini untuk tugas pertama saja belum, ya tentu saja akan saya tunggu besok juga begitu ya. Begitu juga seterusnya.
Tapi nanti mepet-mepet ke hari 10, 11, wah itu stres nanti. Saya stres, Bapak stres. Nanti kita sama-sama stres. Jangan, jangan Gimana Pak? stres, Pak. Mudah-mudahan jangan stres, Pak. Jangan Mudah-mudahan lah. jangan stres, Pak ini. Ya. Yang penting ada momen buat ke kebunnya Pak. Ya, saya dari pagi Pak belum sempat makan Pak ini Pak mikirin tugas ini. Aduh. Masya Allah. Tenang aja Pak, yang penting sehat. Amin. Kebun lancar gitu ya. Pak Nasir, Pak Nasir. Oh iya, Pak Arif tadi sudah ada gambar yang bertanya ya. Nah, ini wajah aslinya Pak Arif. Silakan Pak Arif kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Pak, Salam. tadi terlambat soalnya saya juga nggak connect ini bukanya yang mana. Pas saya coba-coba semuanya ternyata yang paling bawah yang refleksi yang dibuka gitu. Ya. Dari tadi saya ngebuka yang webmeet yang atas sama yang atasnya lagi, kan ada 2 tuh. Ini pertanyaan saya Pak, untuk modul sebelumnya kan kita untuk bisa ke materi selanjutnya kan kita harus checklist dulu tuh yang di atas semuanya tuh. Nah, betul. Kalau ingin membuka yang selanjutnya harus selesai yang di atasnya. Iya, nah untuk yang sekarang gimana ini Pak? Soalnya saya yang atasnya aja baru checklist 1 aja, hanya pendahuluan, yang lainnya belum checklist ini. Oh, bentar, saya cek ya Pak ya. Iya. Apa sekarang yang sudah terchecklist bagian mana? Hanya pendahuluan paling atas yang pendahuluan yang ini, yang tadi awal 1113. Iya. Oke, nah sekarang kemudian Bapak sudah melakukan koneksi belum? Nah, belum, justru hari ini tuh bingung kita mau ngapain, tugas saya apa gitu. Iya. Jadi mungkin yang lain ada yang sudah memahami tugas hari ini, koneksi sudah masuk 28 orang, Pak. Berarti Bapak termasuk yang belum ini. Jadi Bapak tinggal mengklik bagian koneksi. Nah, ini nanti koneksi ini, nanti kalau misalnya tadi berarti Bapak baru 1 mengikuti pendahuluan, sudah terchecklist. Nanti kalau ingin melanjut lagi, Bapak klik hasil rekaman, ya itu mah tidak harus sampai selesai. Mungkin karena ada yang lain aja ya. Kemudian setelah itu, setelah checklist ini, nanti masuk ke koneksi. Nah, di koneksi ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak isi. Nah, ini nih, ya berdasarkan pengalaman bagaimana menganalisis kurikulum, yang berikutnya promes, prota, dan segala macam. Itu hanya 2 pertanyaan, Bapak submit. Nanti si koneksi ini akan terchecklist setelah submit, kemudian masuk ke diskusi. Nah, di diskusi Bapak akan membuka 1 topik untuk didiskusikan, kemudian Bapak juga harus merespon stimulan dari teman-teman yang lain. Nah, ini nih Bu Alda belum ada respon nih, kasihan. Barangkali kita harus merespon. Nah, itu setelah ini beres, membuka diskusi dan merespon diskusi, Bapak nanti akan terchecklist itu forum diskusinya. Nah, masuk langsung ke analisis kurikulum, punya sendiri di sekolah. Iya. Nah, refleksi ini sudah tadi sudah bertambah belum? Masih 24. Nah, setelah refleksi, logikanya baru sekarang kita melakukan extension. Jadi hasil refleksi, ceritanya sekarang kalau kondisi idealnya, jadi Bapak Ibu dengan saya itu saling tanya kabar, bagaimana Bu, sehat gitu ya, pekerjaannya sudah selesai gitu, bagaimana kebun aman gitu. Itu lucu ya Bapak, aduh. Jadi gitu Pak Nasir berarti, nah ini kejadian kalau baru dikerjakan di akhir-akhir nih, akan ini sendiri nanti ngejar kan, ngisi itu semua. Tapi kalau pelan-pelan dari pagi kita ketemu dulu, kita cek apa saja sih yang harus dikerjakan. Mungkin jam 9 juga beres. Jadi gini rahasianya, kan saya juga pernah jadi peserta penyegaran. Sebelum ini pelatihan dulu, ternyata pahami saja LMS-nya, syarat-syarat LMS-nya. Hari ini koneksi hanya 2 pertanyaan, saya isi, submit. Terchecklist, maju lagi. Jadi saya bisa selesai sebelum zuhur, sudah refleksi, tinggal nunggu gitu ya. Tinggal nunggu pertemuan di akhir, kemudian upload tugas supaya fasilitator menilai gitu. Besoknya gitu lagi. Nah, sisanya paling ya Bapak Ibu baca-baca modul, karena pada akhirnya kalau dulu itu ujian ya isi modul.
Begitu. Jadi hal-hal yang teknis sekarang ini sebetulnya untuk menambah pengalaman praktek, tapi kan nanti ujian juga selain praktek mengajar itu juga yang bobotnya masih besar. Kita juga dari kampus masih protes, kok bisa sih pengalaman praktek apa dan segala macam itu bobotnya masih kecil dibandingkan dengan ujian akhir secara tertulis yang disebut dengan apa sih namanya teh ujian kompetensi pengetahuannya ya. Gitu. Jadi itu manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk membaca-baca modul gitu ya. Gitu Pak Arif. Siap. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Arif. Yang lain barangkali masih apabila ada yang mau ditanyakan. Bu Yesi silakan. Waalaikumsalam. Kecil suaranya Bu. Mungkin kurang masuk mic-nya ke mulut. Ya. Kecil sekali. Aduh, gimana ya? Udah nggak apa-apa. Sedikit kok udah kedengaran. Kedengaran nggak kalau begini? Terdengar Bu. Iya. Begini Pak, terkait yang produk analisis kurikulum itu ya Pak ya, kan itu mungkin memaparkan RPP yang 3 RPP itu ya Pak, gambarannya gitu seperti apa. Nah, yang ditanyakan itu untuk 3 RPP-nya, apakah kelas tinggi, ya, apakah sesuai dengan kelas kita, atau gimana Pak? Atau kelas tinggi 2, kelas rendah 1, atau kelas rendah 2, apa kelas tinggi 1? Soalnya kalau nggak salah baca, di yang panduan apa yang dimaksud, saya pernah baca begitu Pak. Iya. Kalau yang benarnya yang mana ya Pak? Ya, kalau idealnya, kalau dulu pada saat kita sebelum daring seperti ini, memang supaya ada pengalaman, jadi kelas tinggi dan kelas rendah, begitu Bapak Ibu. Tetapi tadi juga saya baca di bagian mana ya, harus sesuai konteks pada saat Bapak Ibu mengajar, karena nanti PPL-nya supaya tidak kaku begitu. Di kelas masing-masing, seperti tadi Bu Handa atau siapa ya, yang di kelas 1, kemudian mengajarnya di posyandu, ya diupayakan di situ saja begitu. Tapi kalau sebagai pengalaman misalnya 2 di kelas sendiri, 1 di kelas yang lain itu juga bagus Bu. Misalnya Ibu sekarang di kelas berapa ngajar? Di kelas 3. Nah itu kelas rendah. Nanti misalnya salah satunya bisa kelas 5 atau kelas 4. Begitu kan, yang divideokan tugas terakhir hanya 1 dan itu diusahakan ke yang video kelas sendiri. Gitu Bu. Ya, jadi itu ceritanya dulu banyak ada guru yang sudah bertahun-tahun di sekolah tapi di kelas rendah terus gitu. Harapannya punya pengalaman membuat RPP di kelas tinggi gitu. Nah, barangkali 1 atau 2, tapi 1 saja cukup mungkin untuk salah satunya di kelas yang berbeda pada tingkatannya. Ibu di kelas rendah, 1 mungkin di kelas tinggi. Gitu, Bu. Iya. Oh iya. Tapi kalau misalkan mau kelas sendiri aja 3-3-nya juga tidak apa-apa kali ya Pak? Karena masukan Ibu bagusnya mending ada yang kelas tinggi lah. Iya juga, betul Bu. Nambah pengalaman. Iya. Gitu ya. Terus Pak, satu lagi ya. Gimana Pak? Terkait tadi yang video praktik pembelajarannya, Pak, maksudnya itu gimana ya? Soalnya kan daring gitu kan. Nah, ini videonya itu seperti apa gitu, Pak? Videonya tadi sebagaimana Pak Arif tanyakan, jadi paling minimal itu durasinya 7 menit, maksimal 10 menit. Isinya harus berisi praktik pembelajaran. Yang unsur-unsur di dalam RPP harus tertampilkan walaupun berisi potongan-potongan. Jadi ketika Ibu, misalnya kalau yang saya bayangkan isinya ketika Ibu nanti memberikan pembukaan, salam, kemudian mengabsen, kemudian melakukan apersepsi, misalnya anak-anak kemarin kita sudah belajar ini, hari ini kita, nah itu tujuan pembelajaran, lalu bisa di-skip, dipotong pada saat memberikan materi pembelajaran. Nah tadi ada pertanyaan dari siapa ya, apakah bisa langsung PowerPoint yang ditampilkan? Bisa, tapi itu juga hanya sebentar. Kalau di dalam istilah gladi upacara itu ketika mulai sedikit langsung pre-memory, potong untuk foto videonya.
Masuk ke bagian diskusi. Nanti kalau Ibu siapa ya tadi yang di posisian Pak Hasan di ini kan di sekolah, nanti tampilkan di sekolah kalau nanti sekolahnya itu di mana tadi ya? Madrasah ya? Di mana ya? Lupa Pak Hasan tadi. Ya, nah itu dipoto pada saat siswa ngumpul, kemudian Pak Hasan bukan acting ya, kalau bisa mah nggak acting sih, tapi memang ini terbatas ya ininya. Nanti pokoknya akan ada potongan-potongan yang nanti disatukan menjadi satu rangkaian sampai kegiatan penutup, ditutup dengan salam begitu ya, atau misalnya penugasan besok akan melakukan apa sebagai pembelajaran lanjutan. Gitu Bu Yesi. Hanya sedikit. Begini Pak, maksud saya kan ini daring, nggak tatap muka gitu. Terus saya misalkan memberikan, misalkan di awal persepsi, misalkan saya akan memberikan pelajaran apa gitu ya. Ya. Nah, itu videonya tuh maksudnya itu seperti apa gitu. Soalnya kan ini daring Pak ya, nggak ada tatap muka gitu. Kalau saya misalkan bisa gimana ya itunya apa namanya videonya? Ya. Videonya misalnya yang pertama videonya itu sebaiknya sesuai dengan konteks masing-masing. Tadi makanya saya tanya satu-satu bagaimana kondisi di sekolah pas segala macam. Kalau misalnya WA misalnya yang saya bayangkan, itu kan bisa membuat pembukaan nanti di kamera si ini HP, kemudian di kamera si kata-kata kita yang akan kita berikan ke grup orang tua misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, hari ini kita akan putra-putri Bapak Ibu akan belajar tentang ini. Barangkali Bapak Ibu sudah barangkali anak-anak sudah sebelumnya belajar tentang ini, hari ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya yaitu ini itu persepsi. Itu di WA juga bisa. Enggak apa-apa. Jadi sangat sesuai dengan konteks, kemudian tidak memberatkan lah. Oh iya, jadi mungkin seperti ini ya Pak, misalkan kita melalui video gitu ya Pak, ke anak-anak ngasih video gitu untuk membuka pembelajarannya atau pas waktu memberikan materinya seperti itu kali ya Pak ya, saya. Ya, Ibu pakai grup WA atau pakai apa ininya biasa sehari-harinya? Saya biasa ada grup WA ada grup yang WA. Google Classroom ada. Google Classroom ada, ya. Nah, nanti unsur di RPP-nya kalau bisa langkah-langkah pembelajarannya dimuat dalam video gitu. Nah, misalnya ketika membuat Google Classroom, nah di foto tuh di film tuh Ibu sedang berhadapan dengan laptop di Google Classroom. Gitu. Ya. Tidak memberatkan lah insya Allah. Jadi yang akan saya cek itu nanti langkah-langkahnya. Ini ada tidak. Kan Bapak Ibu akan membuat RPP, nanti akan saya lihat videonya nyambung tidak gitu. Kok ini tidak ada, padahal di videonya harusnya juga ada gitu misalnya. Gitu Bu. Ya siap Bapak, terima kasih Bapak. Siap, mangga silakan. Ada lagi? Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak. Bu Handa, silakan Bu Handa. Kan tadi saya menggunakan ada luringnya ya Pak. Mungkin kalau saya mungkin sekarang akan digabungkan antara luring dan daring. Nah, jadi pasti ada pertemuan antara guru dan siswa. Ya. Untuk seragamnya itu Pak, anak-anaknya itu pakai seragam sekolah apa pakai baju biasa? Soalnya kan sekarang biasanya di sini, gimana Bu? Biasanya di sini pakai baju biasa gitu, gak pakai baju seragam. Pakai baju biasa saja. Ya. Iya. Jadi sangat bagaimana keseharian lah, gitu Bu. Iya, gitu kan aja. Kan itu juga pasti di rumah ya Ibu teh ya. Iya. Yang tidak pakai sepatu, biar natural. Gitu. Oh ini ada pertanyaan untuk RPP berarti materi gunakan ya di semester yang nanti akan pas dengan waktu PPL. Nanti kita lihat jadwal PPL kapan. Kemudian ya antara tema 4 dan tema 5. Kemudian harus bikin double. Ya itu masukan sih. Tapi kalau bisa mah double lah kelas tinggi dan kelas rendah. Kemudian ya betul. Ya Pak Muba ini ada Pak Ade ya. Pak Ade mudah-mudahan sekarang bisa menyampaikan sesuatu. Bu Sulastri
ketinggalan masuk kalau ngajar di kelas tinggi boleh tidak ya kalau RPP-nya di kelas tinggi? Boleh, memang harus di kelas tinggi RPP-nya, hanya sebagai sebuah pengalaman, sebaiknya salah satu dari 3 itu yang tidak divideokan kelas sesuai dengan tingkatan yang bukan tingkatan Bapak Ibu, gitu. Pak Ade, barangkali coba kita lihat Pak Ade sudah di sini belum? Pak Ade, silakan Pak Ade, barangkali ada tambahan atau masukan? Wah, ini sama putranya atau putrinya nih, Pak Ade. Bapak Ibu barangkali ada, oh silakan Pak Ade mau bicara? Oh, baik Pak Ari ya. Mohon maaf Pak Ari, ini karena jaringannya saya kurang bagus, saya di rumah ini. Gak apa-apa. Pak Ade di Sukajadi hujan? Di Sukajadi, kalau rumah sih di Cimahi, kalau wah, kita tetanggaan tuh. kalau ngajar di Sukajadi gitu di SD gitu. Iya. Gimana Pak Ade? Barangkali ada pesan untuk teman-teman peserta? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Pak Ari ya sudah gabung di sini. Dari saya mungkin insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu sekalian kalau ada hal yang ingin saya ditanyakan atau ingin membantu. Insya Allah saya siap membantu, ini seperti itu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ade. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, barangkali hari ini kita cukup, Pak Nurdi, ya masalah nilai kan gimana nanti. Gampang Pak, tenang. Nilai itu makanya kita prosesnya dijalani gitu ya sambil berdoa karena upaya tidak pernah mengalahkan hasil katanya gitu ya, tidak pernah berkhianat pada hasil. Pak Hasan silakan Pak Hasan. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk saya tadi kan udah share Pak ya bagaimana pembelajaran saya tadi di madrasah. Ya. Kebetulan mulai bulan kemarin itu di sekolah boleh diadakan tatap muka. Ya. Iya, tapi dengan ketentuan satu kelas 10 orang. Ya. Nah, jika saya buat pembelajaran video di kelas untuk 10 orang itu anak cukup Pak ya gitu ya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Bisa. Nanti itu dalam luar jaringan berarti ya, luar jaringan. Karena di dalam RPP-nya diupayakan harus bisa juga dalam jaringannya. Misalnya tadi saya contohkan apakah ada komunikasi via WA-nya, misalnya memberi tugas via WA, atau Bapak misalnya melakukan Google Meeting sekali lagi, nanti di video tuh Bapak sedang berhadapan dengan para siswa di Google Meet. Berarti gitu. Ini daring Pak ya? Iya, memang. Aduh, ini teh jadi ada kecemasan begini. Jadi ada satu buku, Bapak Ibu, judul bukunya itu Why Do We Need Teacher When We Have Google? Jadi itu tuh sudah edisi kedua. Iya. Nah, jadi sekarang kita beradaptasi dengan ya pesannya RI 4.0, guru-guru diharapkan beradaptasi dengan cepat sebelum siswa lebih menguasai si alat-alat teknologi itu begitu. Nah, oleh karena itu pesannya adalah kita juga adaptif terhadap pembelajaran melalui daring gitu. Harus ditampilkan daringnya juga. Gitu. Serem memang. Tapi tidak akan tergantikan kita mah, Bu. Pak. Gimana, Pak? Untuk Google Classroom, Pak. Kalau Google Classroom ya boleh. Kalau kita tampilkan misalkan hanya sebagian anak gitu, Pak, kita pilih. Gak apa-apa, Pak. Bagaimana, Pak? Kan Bapak itu nanti di RPP-nya disampaikan saja bahwa hanya sebagian yang mengikuti karena sisanya di dalam bentuk luring. Oke. Gitu. Nanti saya melihat video itu megang RPP Bapak Ibu. Jadi meriksa videonya, lihat RPP-nya, tonton videonya gitu. Ya gitu ya, Pak. Nilai saya gitu. Ya, insya Allah. Akhirnya to the point. Iya, insya Allah Pak, Bapak Ibu. Hanya ya tentu saja semua yang ada di tadi Pak Arif ini kan, ininya harus penuh, terchecklist, tugas masuk. Jadi enak tuh, tinggal nilai mah, gampang lah. Aturable. Aturable. Gitu. Bapak Ibu, alhamdulillah Pak Ade juga tadi Pak Muba berarti ada ya. Mudah-mudahan iya Pak, daripada stres Pak Darmaji ya, mending seri gitu ya. Tapi mudah-mudahan gitu ya. Nah sekarang berarti Pak Arif nih bakal ngebut ngisi nih.
dari mulai koneksi sampai ke refleksi Pak Arif Nasir. Ya begitu. Nah nanti besok kalau ya Bapak Ibu besok pagi kalau mau diperlukan nanti silahkan chat Pak Mubarok. Pagi-pagi kita akan lakukan pertemuan dulu untuk memastikan apa saja yang harus dilakukan esok hari. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa yakin, mungkin habis sholat subuh juga langsung diisi saja koneksi dan segala macam gitu. Pas bertemu pas saya sudah refleksi gitu, tapi dalam pengertian pijat misalnya. Tapi tidak apa-apa, itu kan masing-masing. Mungkin yang dari kebon pegel Pak ngaji. Aduh mohon maaf ini gara-gara saya melihat video tadi jadi ketawa-ketawa. Aduh geningan rame diskusi setelah saya bubar meninggalkan grup. Bapak Ibu terima kasih atas pertemuan awal ini, mudah-mudahan kita lancar sampai di hari ke-12 menyelesaikan program-program ini dengan lancar dengan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Nah, sekarang rekamannya saya tutup dulu gitu ya. Nah, Pak Hasan kalau jadwal silakan diskusikan saja dengan teman-teman. Nanti mau pagi, mau jam 10 insya Allah saya akan menyesuaikan juga. Apabila nanti ada jadwal kuliah juga saya mungkin bisa digeser-geser lah nanti dengan Pak Muba yang akan memfasilitasi komunikasi kita. Nah sekarang saya akan tutup ini dengan stop recording jadi Bapak Ibu tidak akan terekam lagi kalau mau ada pembicaraan. Baik ya saya tutup dulu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya rekamannya. Ya Pak. Penuh.